Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pribadi atas nama Muhammad Yazid Mutakin, NIM 1263052011023 kelas BSA 2A. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan materi mata kuliah qiraah tentang birrul walidaini. Yakni yang pertama membaca teks Arab dari bacaan tersebut, yang kedua menerjemahkan, yang ketiga menjelaskan tentang ide pokok dari suatu bacaan tersebut, yang terakhir yakni menjelaskan satu persatu dari suatu kalimat yang di dalamnya itu terdapat kalimat nahwu sorobnya. Baik, yang pertama saya akan membacakan teks Arabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Birrul walidaini kana rajulun lahu abawani kabirani wa auladun sigharun wa kana barron bil walidaini syafiqan 'alal auladi wa kana yadhabu kulla yaumin fi shabahi ilal mar'a wa yar'a masyata wa yarji'u biha fil 'isha fayahlibuha wa yasqi walidayhi wa auladahu sighara wa kana abawahu wa auladuhu sighara yang tadiruna qudumah wala yanamuna hatta yahdhural rajulu wa yasqihumul labana marratan dhahaba ar-rajulu bil masyiyati ilal mar'a faba'uda fi talabi syajari wal 'alafi fata'akhkhara dhalikal yawma faraja'a ilal baiti wa qad dhahaba katsirun minal laili wantadhara abuhu wa ummuhu tawilan wa kana abuhu ja'ian wa kana ummuhu ja'iatan wa raqada abuhu wa raqadat ummuhu ba'dal intidharil tawila wa raja'a ar-rajulu wa dakhala al-baita fawajada an abahu syaikha qad raqada wa anna ummahu ajuza qad raqadat wa ta'assafa ar-rajulu wa hasna katsiran wa nadima ala ta'khirihi wa qala asafan inni ta'akhartul yawma fil mar'a wa ba'udtu fi talabi sajari wal 'alafi li ar'al masyata hatta raqada syaikhu wa raqadatil ajuzu wa fakkara ar-rajulu hal yuqidu syaikhal wal ajuza wa kariha ar-rajulu ay yuqidu syaikha wal ajuza wa kana ahluhu wa auladuhu yang tadirunahu wa kanu jiya'an fatalabu minhu labana walakinna ar-rajula kariha ay yasqiya ahlahu wa auladahu qabla walidayhi wa khafa Allah wa qala kaifa asqaykum walam asqayhim inni idal laminadh dhalimin wa halaba ar-rajul masyata wa waqafa yang tadhiru ayas tayqidha abawahu wa baqiya waqifan wal qadahu ala yadihi wal atfalu yabkuna wa yashikhuna inda qadami walakinnahu lam yasqihim syai'an minal qadahi walam yashrab wa bata qa'iman wal qadahu ala yadihi wa tala'al fajru wastayqadha walidahu wa qaddama ar-rajulu lahuma qadahal labani fashariba thumma saqa auladahu wa qad radiyallahu an hadha ar-rajulil ladzi kana barran bil walidayhi radiyallahu an hadal amali shalihi wa qabilah wa marratan kana hadar rajulul barru masyan fil layli fara'a gharan faqala abitu layla fi hadal ghari wa akhruju fi shabahi wa dakhala al-ghara liyabida fan hadarat sakhratun minal jabali fasaddat 'alil ghara fada'u Allah bihadzal amali shalihi wa qala Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika batigha'a wajhika
fakshif hadhihi syakhra fa'ajaballahu da'wata hadzal rajuli shalih wa a'anahu. Baik, angka selanjutnya saya akan membacakan sebuah terjemahan dari teks tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada seorang laki-laki yang hidup bersama kedua orang tuanya dan juga anak-anak kecil. Ia sangat berbakti kepada orang tuanya dan begitu pula baik kepada anak-anaknya. Ia pergi setiap hari di waktu subuh ke padang rumput untuk mengembala hewan ternak. Kemudian ia pulang dari mengembala di waktu isya. Lalu ia memerah susu dan memberikan minum kepada orang tuanya dan anak-anaknya. Orang tua dan anak-anaknya sedang menunggu kedatangannya. Mereka tidak tidur sampai laki-laki itu hadir dan memberi mereka minum. Suatu ketika laki-laki itu pergi dengan binatang ternak ke padang rumput. Kemudian ia mencari pohon dan memberi makan hewan sampai hari itu sudah larut. Maka ia kembali ke rumahnya setelah pergi sepanjang malam. Ayah dan ibunya menunggu lama dan merasa lapar, lalu mereka berbaring. Kemudian laki-laki tersebut pulang dan masuk ke rumah. Kemudian ia mendapati bahwa ayahnya yang tua telah tertidur dan ibunya yang tua pun juga telah tertidur. Maka laki-laki itu meminta maaf dan merasa bersedih serta menyesali apa yang telah dilakukannya. Kemudian berkata, "Saya minta maaf bahwasannya saya terlambat hari ini karena kepada rumput serta jauh dalam mencari pohon dan memberi makan hewan ternak sehingga orang tua sudah terbaring dengan lemah." Dan laki-laki itu berpikir, akankah dia membangunkan ayah yang sudah tua dan ibu yang lemah? Dan laki-laki itu tidak suka membangunkan ayahnya yang tua dan ibunya yang lemah. Keluarga dan anak-anaknya sedang menunggunya dan mereka lapar, jadi mereka meminta susu darinya. Tetapi laki-laki itu tidak suka jika keluarga dan anak-anaknya minum duluan sebelum orang tuanya. Dan ia takut kepada Allah. Maka dia berkata, "Bagaimana saya bisa memberi minum kalian dan tidak memberi minum mereka? Maka saya termasuk orang yang zalim." Dan laki-laki itu memerah susu sapi dan berdiri menunggu orang tuanya bangun. Dan tetap berdiri dengan cangkir di tangannya. Kemudian anak-anak itu menangis serta berteriak di kakinya, tetapi dia tidak memberi mereka apapun dari cangkir itu dan tidak meminumnya, serta berdiri dengan cangkir yang ada di tangannya. Matahari sudah muncul dan kedua orang tuanya pun bangun. Maka laki-laki itu menyiapkan susu dan diminumlah oleh orang tuanya. Lalu memberi minum kepada anak-anaknya, dan sungguh Allah meridhoi laki-laki ini yang berbuat baik kepada orang tuanya. Semoga Allah meridhoi amal baiknya dan menerimanya. Dan ketika laki-laki itu berjalan di malam hari, ia melihat sebuah gua dan seraya berkata, "Saya akan bermalam di gua ini dan keluar pada pagi hari nanti." Dan ia memasuki gua tersebut untuk bermalam. Tiba-tiba sebuah batu jatuh dari gunung dan menutupi gua. Maka dia berdoa kepada Allah dengan perbuatan baiknya ini. Ia meminta kepada Allah untuk perbuatan baiknya ini serta berkata, "Ya Allah, jika engkau tahu bahwa saya melakukan ini demi engkau, bukalah batu ini." Maka Allah menjawab doa anak baik ini dan membantunya. Kemudian paragraf dari teks tersebut termasuk paragraf deduktif karena itu pokoknya terletak di awal paragraf, yakni membahas tentang pemuda yang sangat menghormati orang tuanya dan sangat menyayangi anak-anak kecil. Dalam hal apapun, orang tua harus diutamakan.
Dan pemuda ini sangat menyesal jika orang tuanya merasakan tidak enak, bahkan sesara. Sehingga tidurnya pun tidak ingin diganggu karena sangat menghormati kepada orang tuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan satu persatu paragraf tersebut. Misalnya kata ini termasuk apa dalam konteks nahwu sorabnya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada judulnya sendiri yakni birrul walidaini. Kalimat tersebut termasuk idhofah, sedangkan birrul itu menjadi mudhof dan al walidaini termasuk mudhof ilaih yang mabni kasrah. Karena mudhof ilaih sendiri itu harus dibaca jar. Kemudian pada paragraf pertama yakni kana rajulun sampai alal auladi, yang saya temukan ialah kana itu menjadi huruf nasab yang mabni fathah. Kemudian lafadz rajulun itu menjadi isimnya kana yang beri'rabkan rofa, tandanya ialah dhammah. Selanjutnya pada lafadz abawani sendiri itu termasuk isim tasnya yang i'rabnya merupakan i'rab rofa yang bertandakan alif, dan kalimat tersebut termasuk kalimat mu'rab. Kemudian pada paragraf kedua yakni wa kana yadhabu kulla yaumin fi subahi ilal mar'a sampai walidayhi wa auladahu sighara, yang saya temukan ialah pada lafadz wa kana yadhabu kulla yaumin fi subahi ilal mar'a. Wa kana sendiri itu wawunya merupakan huruf ataf, dan kananya itu menjadi huruf nasab. Kemudian yadhabu ialah fi'il mudhari' yang mu'rab, dan i'rab rofa'nya itu berupa i'rab rofa yang tandanya dhammah. Selain itu juga menjadi isimnya kana. Fi subahi, di situ fi-nya itu termasuk huruf jar yang mabni kasrah. Kemudian as-subahi berkedudukan sebagai majrur. Ilal mar'a sama seperti tadi, illa sendiri itu termasuk huruf jar yang mabni. Kemudian al-mar'a menjadi isim yang mu'rab. I'rabnya merupakan i'rab jar yang bertandakan ya. Kemudian pada paragraf wa kana abawahu sampai wa yasqihimul labana, yang saya temukan ialah pada lafadz asygharu. Asygharu itu termasuk isim yang tandanya kemasukan al. I'rabnya berupa i'rab rafa, tandanya itu dhammah karena menjadi isim mufrad. Yang kemudian pada lafadz pada lafadz hatta sendiri termasuk huruf, dan lafadz yahdura itu termasuk fi'il mudhari' yang ditandai dengan huruf ya mudhara'ah, dan lafadz yahdura sendiri itu termasuk kalimat mu'rab. Kemudian pada paragraf marratan dhahaba ar-rajulu bil masyati ilal mar'a sampai faraja ilal baiti wa qad
dhahaba katsirun minal labani yang dapat saya jumpai ialah pada lafaz fabauda. Fabauda itu termasuk fa-nya sendiri termasuk huruf, sedangkan lafaz bauda itu isim mufrad yang bererokan i'rab rafa, tandanya ialah fathah. Setelah itu lafaz fi tolabi, kalimat tersebut termasuk isim. Kemasukan huruf jar fi yang i'rabnya jar, tandanya ialah kasroh. Kemudian pada paragraf wang tadhara abuhu wa ummuhu tawilan sampai ba'dal intidari tawili, yang dapat saya jumpai ialah pada lafaz abuhu sendiri itu termasuk isim mufrad yang kemasukan dhamir muttasil huwa, dan kalimat tersebut merupakan mabni. Kemudian pada paragraf wa rajja'a rajulu wa dakhala al-baita sampai wa anna ummahu ajuza qad raqadas, yang dapat saya jumpai ialah pada lafaz qad raqadas. Raqadat sendiri itu menjadi fi'il. Fi'ilnya berupa fi'il madhi dan tanda fi'ilnya ada huruf qad sebelumnya itu. Selanjutnya pada paragraf wa ta'assafa ar-rajulu sampai wa raqadatil ajuzu, yang dapat saya temukan nahwu syarabnya ialah pada lafaz wa ta'assafa. Fa-nya sendiri itu termasuk huruf, sedangkan ta'assafa merupakan fi'il madhi yang mengikuti wazan tafa'ala, dan kalimat tersebut merupakan mabni, yakni mabni fathah. Pada lafaz ar-rajulu itu termasuk isim karena kemasukan a. I'rabnya berupa i'rab rafa dan tandanya berupa dhammah karena termasuk isim mufrad. Kemudian ini itu kalau diprotoli sesungguhnya pertamanya yakni inna merupakan kalimat huruf, yakni huruf nasab, kemudian kemasukan dhamir ya atau ana. Dhamir itu menjadi isimnya inna. I'rabnya berupa i'rab nasab secara mahal karena setiap huruf bertemu dengan ya mutakallim dibaca jar. Kemudian pada lafaz ta'akhkhara, lafaz tersebut menjadi khabarnya inna dan juga termasuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terbagi menjadi antara fi'il dan fa'il. Ta'akhkhara sendiri merupakan fi'il madhi yang mabni sukun, yang kemudian kemasukan dhamir tu atau dhamir ana, dan tu ini merupakan fa'il dari lafaz ta'akhkhara. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau kesalahan yang saya sampaikan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, undur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.